Pemirsa, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya mendapatkan paketan. Nah, seperti ini. Kita akan buka bersama-sama. Untuk pemirsa yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung dan selamat mengikuti video yang ada di channel ini. Silahkan mencarinya dari playlist agar lebih mudah. Video yang banyak sekali, mungkin sampai ribuan, yang sudah ada semenjak tahun 2014 hingga sampai saat ini. Jadi sudah berpuluh tahun ya. Ya pemirsa, kali ini tebal sekali ya, berlapis-lapis ini. Yang bagian luar sudah kita buka. Selanjutnya kita akan membuka lapisan berikutnya yang ada di bagian kardus ini. Jangan lupa pemirsa yang baru bergabung di channel ini untuk meninggalkan subscribe agar video terbaru Anda bisa mendapatkan pemberitahuan dari kami untuk melihat video terbaru yang ada. Nah pemirsa, kini kita membuka misteri paket hari ini, paket misterius ya. Ini ada lagi setelah kita buka tadi lapisan pertama, lapisan kedua, dan ini lapisan ketiga. Apakah nanti ada lapisan keempat? Kita lihat saja. Nah, kita lihat. Hati-hati, jangan sampai ini isinya bom, nanti bisa kaget. Ya pemirsa, di dalamnya sudah nampak ada sebuah benda. Ini nampaknya ada dua lapis lagi. Yang satunya ini, nah ini ya, ada dua buah. Kita buka juga yang ini. Nah, yang ini apa? Oh, cuma lapisan pengganjel. Nah, kita buka lagi yang ini. Apakah ini warnanya putih? Kita buka yang ini, yang kardus kecil ini. Rupanya ini charger atau semacam adaptor ya, adaptor yang biasa dipakai untuk HP, tapi ini voltasenya berbeda dengan yang dipakai untuk HP. Nah, ini pemirsa, radio yang baru bagi saya, baru diterima, namun tentu saja ini adalah produk second ya, yang sudah terpakai, yang sangat bersejarah karena sudah tidak diproduksi lagi ya, limited edition apa itu orang ngomongnya ya, barang yang sudah tidak diproduksi, produksi terbatas di masanya, yang tentu saja teman-temannya radio ini sudah pada out ya, sudah pada hilang dari peredaran karena rusak.
Namun si radio ini tersisa masih bisa bunyi. Ada berapa di Indonesia? Mungkin hanya satu-satunya. Ataupun kalau ada mungkin modelnya berbeda, cuma mereknya yang sama. Karena ini produk lama sekali. Mungkin saja lebih tua dari Anda semuanya. Yang jelas radio ini usianya sudah lebih dari 50 tahunan. Ya, kita bisa lihat gelombangnya masih bisa berputar. Dan ini suara noise-nya masih gede banget ya. Suara noise gemerotak yang belum bisa menangkap siaran. Sekarang kita mencoba melihat dalamnya mesin dan kita hidupkan ini dengan 2 baterai kecil. Jadi radio sebesar ini pun kita sebenarnya bisa menghidupkan dengan baterai kecil. Nah, ini dalamnya, box dalamnya jadi plastik zaman dulu itu bagus-bagus ya. Produk zaman dulu plastiknya bagus, cuma renyah. Berbeda dengan zaman sekarang yang plastiknya karena modifikasi yang luar biasa dari percampuran komponen sehingga plastik pun keras sekali sekarang. Lebih kuat yang produk sekarang untuk kalau tahan bantingnya. Tapi kalau model dan kerasnya produk zaman dulu keras, cuma gampang pecah kalau jatuh. Dan ini bagian-bagian tertentu juga sudah ada yang pecah. Saya rasa karena jatuh. Nah, inilah mesin radio jadul ya. Radio yang sekira tahun 60-an ini ya, kurang lebihnya. Nah, ini komponennya, transistornya masih pakai transistor yang besi seperti SA101, SA102, SB178 dan sebagainya. Dan ini radio 2 band, jadi ada band MW dan SW. Ini menggunakan baterai, kita bisa menangkap gelombang MW. Namun SW-nya belum berfungsi. Lihat antenanya, antena teleskopik antena ini terlihat besar dan kokoh. Dan ini kalau ditarik panjang sekali. Jadi untuk ukuran radio yang kecil, namun bukan radio saku ini ya. Walaupun kecil, ini cukup panjang dan besar, tidak muat di saku. Dan nampaknya ini speakernya sudah pernah diganti. Maklum, radio yang sudah sangat lama tentunya komponennya tidak mungkin 100% original. Ya, original sekian persen lah gitu ya. Ini speakernya sudah diganti dan yang lainnya belum terlihat ada yang diganti. Dan sekarang untuk mencari speaker lama juga agak susah. Keluaran zaman dulu. Nah, inilah pemirsa radio merek Konion. Di zamannya sepertinya banyak sekali radio yang mirip-mirip dengan nama-nama ini. Ada Konion, ada Union, ada Canon ya. Canon sepertinya untuk printer ya. Ya, ada Philips, ada Toshiba
dan berbagai macam jenisnya. Kalau model-model yang begini pasti model yang jadul. Dilihat dari bentuk dan modelnya sudah kelihatan model jadul. Cuma yang saya heran, ini sablonan masih terlihat jelas ya. Emblemnya bukan emblem yang timbul, namun sablonan pada aluminium. Yang saya heran, sampai sekian lama masih utuh, tidak terhapus. Sablonan tulisan ya, all transistor ya, all transistor dan apa ini, Konion ya. Ya, jadi masih terlihat jelas. Nah, ini panjang sekali antenanya. Saudara, kalau Anda menarik antena semacam ini jangan di ujungnya saja ya. Nanti kalau kita tarik bagian ujungnya, pengalaman saya pernah bagian ujung yang patah. Jadi setelah kita tarik antena ini, yang bagian yang kecil, setelah itu yang bawahnya yang kita tarik lagi dan seterusnya, sehingga antena ini tidak putus. Antena semacam ini kalau sudah putus tentu saja sulit sekali untuk memperbaikinya, dan kalau mengganti dengan yang lain tentu saja seringkali modelnya sudah berbeda. Ya pemirsa, radio kuno yang bersejarah, radio zaman-zaman simbahnya pemirsa mungkin ya, sekitar tahun 70-an, tahun 60-an, melihat radio ini dipegang oleh simbah yang lahirnya tentu saja simbah-simbah dahulu mungkin lahiran tahun 1910 ya, atau 1920 ya, sehingga radionya radio semacam ini. Dan di masanya radio ini tentu saja modern, karena teknologi zaman itu ya tentu saja masih dianggap canggih ya, semacam ini. Komunikasi, bisa mendengarkan radio siaran dari luar negeri ya. Karena pada zaman-zaman dulu, simbah-simbah kita dulu itu mengetahui atau paham dengan bahasa Belanda. Maklum, lahirnya di era zaman kolonialisme Hindia Belanda. Jadi waktu itu bukan Indonesia, tapi pemerintah Hindia Belanda. Jadi kalau pemirsa melihat rapot-rapot zaman dulu ya, yang dimiliki oleh simbah-simbah kita itu, maka banyak tertulis gurunya sebagai mister siapa ya, yang ada di rapot itu, dan banyak sebagian rapot menggunakan kalimat-kalimat bahasa Belanda. Uniknya orang Indonesia meskipun dijajah Belanda sangat lama sekali, namun kita tidak menggunakan bahasa Belanda 100%, cuma mengambil sebagian. Seperti misalkan jembatan menjadi brug, nah itu kan ya bagian dari bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Berbeda dengan banyak jajahan dari negara Inggris ya, kebanyakan menggunakan bahasa Inggris pada penduduknya. Jadi ada bahasa asli, ada bahasa Inggris yang dipakai. Tapi Indonesia unik ya, meskipun orang-orang dulu pada pinter berbahasa Belanda karena sekolahnya juga di sekolah zaman Belanda, namun tidak mewariskan bahasa Belanda kepada anak-anaknya, sehingga tetap orang Indonesia lebih mencintai bahasa Indonesia. Dan bahasa Belanda sebagian juga masuk pada bahasa Indonesia dan sudah menjadi bahasa Indonesia.
Ya pemirsa, radio ini radio yang penuh kenangan di masanya. Saya rasa sudah berapa generasi, mungkin ada 3 generasi yang memegang radio semacam ini. Sampai radio ini ke tangan saya ya, melalui paket. Nah, dan tentu saja perlu perbaikan karena radio SW-nya nampaknya ini tidak berfungsi. Radio SW-nya tidak berfungsi, tidak menangkap gelombang, walaupun antenanya kita sudah menarik keluar. Namun untuk gelombang SW tidak bisa ditangkap. Masih ada PR untuk perbaikan radio ini agar radio SW-nya berfungsi untuk menangkap gelombang. Saya rasa radio ini kalau SW-nya berfungsi akan sangat peka ya, karena komponennya masih komponen yang original pada mesinnya. Transistor tipe lama yang daya sensitivitasnya sangat baik. Karena seperti diketahui di pasaran banyak produk KW. Namun kalau yang semacam ini yang transistor masih asli buatan pabrikan, nilai HEV dari transistor masih bisa dianggap cukup baik. Karena biasanya kalau yang nilai HEV-nya tidak baik, meskipun transistor baru, adalah transistor yang KW, versi KW-nya. Ya pemirsa, dilihat dari gambar-gambar ini kita bisa lihat bentuknya yang futuristik, yang tidak ditemukan pada radio zaman sekarang. Meskipun zaman sekarang juga banyak dari produk-produkan terkenal maupun yang produk pabrikan-pabrikan di India membuat produk yang mirip-mirip dengan radio lama. Namun biasanya mengambil model-model yang mudah ditiru. Kalau yang seperti ini akan sulit sekali ditiru karena menggunakan aluminium. Kalau yang mudah ditiru yang plastik-plastikan itu, karena menggunakan printer 3 dimensi ya. Sekarang banyak pabrikan-pabrikan membuat radio baru dengan model lama. Tentu saja sensitivitasnya untuk memonitor berbeda dengan yang radio asli zaman dulu. Ya pemirsa, terima kasih sudah bergabung di channel ini, sehingga bersama-sama kita bisa mengenal dan melihat produk lama buatan Jepang ini. Produk yang di masanya dianggap canggih, sekarang masih ada sisa-sisa kecanggihannya yang kita bisa melihatnya, di mana umur dari komponen ini yang sudah sangat lama masih bisa berfungsi sebagian. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.